Majulah terus Garuda Pancasilaku, berkibarlah terus hai sang merah putihku. Terbanglah tinggi dengan semangat citamu, semangat NKRI bersatu. Jangan menyerah, pantang mundur, terus maju. Kami selalu sedia berkorban untukmu. Demi di kau Indonesia tumpah darahku, damailah selalu di kau negeriku. Bersatu padu, jangan kau kita bisa berkumpul bersama ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita kedatangan tamu baru lagi ya Bapak Ibu yang kami muliakan di depan saya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita bisa berkumpul bersama. Ini jadi moto kita hari ini. Kalau bahasa Arabnya bahasanya menjadi wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti berhasil. Kita akan sama-sama merumuskan di pelatihan ini nanti bagaimana sih supaya menjadi karakter yang positif, yang lebih positif, kemudian bagaimana supaya pelayanan terima kita nanti di Dukcapil bisa lebih optimal seperti itu. Baik, untuk pembukaan acara hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan ke dan semoga ilmu-ilmu yang diberikan nanti bisa kita serap dan bisa kita terapkan dalam aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Saya Maharani, biasanya dipanggil Rani. Saya alamatnya di Jalan Pahlawan Dwi 2 di Bogujang. Ada yang dari Bogujang Bapak Ibu? Sekarang saya jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Setelah 12 tahun berkarir sebagai ASN. Pangkat terakhirnya saya 4A. Kemudian waktu itu memang sudah dipromosikan untuk menjadi kabit, tapi saya pikir menjadi ibu rumah tangga itu luar biasa. Ya. Kemudian, ini nama saya Bapak Ibu. C-nya itu kreatif, O-nya adalah optimis, R-nya religius, I-nya inovatif, E-nya excellent, dan N-nya natural. Perkenalkan, nama saya Yunita, panggilan Nita. Singkatan dari nama saya natural, inovatif, talenta, amanah, dan asyik. Selanjutnya Bapak Sahrul. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sahrul. Selalu amanah, hari-hari ramah untuk lingkungan hidup. Saya Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Dan arti nama saya Puji, pandai, unik, jujur, dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati, biasa dipanggil Nur. Dengar, N-nya nyaman, U-nya untuk sebuah, R-nya rasa. Iya. Kemudian operator pencatatan akta perkawinan, perceraian, akta kelahiran. Nama saya Ulinda, U Unik, L lincah. Memang lincah. Lincah. Terus saya Nyanyok. Amanah. Nama saya Lita Ninasari, biasa dipanggil Lita. Menurut saya sudah sendiri, D itu dinamis, I itu inovatif, T itu trendy, walaupun kata orang enggak ya. A itu aktif. Oke, dinamis, inovatif, trendy, dan aktif ya. Saya inspirasi jadi adalah dermawan, energik, tekun, dan yakin. Oke, dermawan, jadi boleh terakhir teman-teman.
Juliana, biasa dipanggil Eni. Arti dari nama saya itu energi dan natural imajinasi. Luar biasa, tepuk tangan. Ada imajinasinya, keren. Baik teman-teman sekalian, saya membacakan tata tertib dan persyaratan peserta. Yang pertama, peserta berniat untuk dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat sebagai bagian dari ibadah. Yang kedua, peserta diharapkan bersemangat, ceria, dan optimis untuk menyerap ilmu yang diberikan. Yang keempat, peserta menggunakan APD atau masker. Yang kelima, peserta memasuki ruangan setelah mencuci tangan pakai sabun. Sudah semua kan tadi kita cuci? Yang keenam, peserta akan dicek termometer dan hasilnya dicatat oleh manajemen. Yang kedelapan, peserta wajib disiplin dan hadir tepat waktu. Yang kesembilan, peserta wajib sholat tepat waktu. Oke. Yang ke-15, peserta harus mengikuti seluruh kegiatan hingga selesai. Oke. Dan terakhir, peserta wajib mengikuti aturan yang ditentukan selama pelatihan. Setuju ya? Oke, setuju. Oke, terima kasih tepuk tangan buat ketua dan sekretaris kita. Jadi hari ini Bapak Ibu kami minta untuk menuliskan curhat apa saja masalah yang dirasakan selama bekerja. Boleh masalah dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan masyarakat, atau masalah yang lain. Mungkin lebih ke kesejahteraan atau apa, silahkan ditulis sebanyak-banyaknya tanpa menulis nama. Jadi nggak ketahuan itu masalahnya siapa. Harapan yang mana? Jadi pindah, harapan sebelah sini. Oke, terus buat kita semua. Saya pengen tahu nih, siapa yang bisa menjelaskan apa itu karakter? Apa kira-kira? Silakan Anita. Karakter adalah pembentukan dari kepribadian seseorang. Apabila seseorang itu mempunyai jiwa yang lemah lembut, baik dan disiplin, maka disitulah karakter dia. Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu buat Anita, luar biasa. Karena Anita sudah menjawab, Anita dapat coklat. Iya. Ada lagi yang lain? Karakter apa? Ada? Iya. Apa Mbak Nur? Sifat. Jadi intinya sifat yang melekat ya pada orang lain. Oke, Mbak Nur juga dapat hadiah. Tepuk tangan dong buat Mbak Nur. Iya. Jadi karakter itu adalah kepribadian, sifat, kebiasaan yang kemudian jadi tingkah laku yang unik dalam diri seseorang. Jadi kayak breakingnya ya, kayak di situ udah tahu. Kita akan sama-sama menuliskan nanti apa itu karakter positif kita dan karakter negatif kita. Dan kita juga akan sama-sama tahu apa sih penilaian teman-teman kita terhadap kita. Mau apa mau? Mungkin selama ini kan cuma sekedar ngomong-ngomong aja atau sekedar bilang, itu tuh kayak gitu ya. Hari ini kita akan menuliskannya semua, baik penilaian dari diri kita maupun dari orang lain. Kalau dia memberikan penilaian positif, berarti menambah potensi diri kita. Kalau teman-teman kita memberikan penilaian negatif, itu artinya kita sebagai pribadi harus paham, oh ternyata kita masih punya kekurangan di mata orang lain. Sebaliknya, 10 teman-teman yang ada di ruangan ini kan tadi sudah ngebaca ya kepribadian temannya dan penilaian orang lain. Jangan diumbar atau jangan dibuka, itu aibnya buat 10 orang teman-teman yang di sini saja. Karakter ada yang positif dan ada yang negatif, seperti yang sudah kita isi tadi, betul? Betul. Nah, untuk seorang karyawan dukcapil seperti Bapak dan Ibu dan teman-teman sekarang ini, teman-teman kan dapat amanah ya. Beda dong karyawan dukcapil dengan misalnya karyawan Bapeda. Kalau Bapeda dia nggak langsung ketemu masyarakat,
Tapi kalau Dukcapil, setiap hari penuh ya kantornya. Setiap orang dari masyarakat butuh banget dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Oleh karena itu, hari ini saya ingin Bapak Ibu mencetuskan apa sih idealnya karakter seorang karyawan Dukcapil. Jadi dari 10 ini yang ngasih inspirasi 8 itu ada Mbak Dita dengan Mbak Dita tadi berapa? 8 ya. Mbak Ulia? 6. Oke, tepuk tangan buat Mbak Dita dengan Mbak Dita. Tepuk tangannya yang ikhlas dong, Bu. Berarti kelompok yang batch 2 itu bisa merumuskan 22 sifat ideal karyawan Dukcapil. Tepuk tangan. Oke, dengan kehormatan saya, silakan Bapak Ketua untuk mengumumkan sikap idealnya yang 22 ini. Semoga disetujui sehingga kita hari ini sama-sama belajar untuk mendapatkan 22 sifat. Ideal sebagai karyawan Dukcapil. Yang pertama ramah, yang kedua rajin, 3 tepat waktu, 4 disiplin, 5 sopan, 6 baik, 7 jujur, 8 lincah, 9 tidak kaku, 10 rapi, 11 cepat tanggap, 12 pintar, 13 sehat, 14 suara senyum, 15 salam, 16 senyum, 17 kompak, 18 ikhlas, 9 sabar, 20 semangat, 21 kerja keras, 22 tidak mengeluh, 23 bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ketua. Kira-kira sanggup nggak teman-teman? Kita melaksanakan ke 23 sifat ini. Insyaallah ya. Oke, luar biasa. Makasih banyak Bapak. Iya. Baik, intinya ada 9 motivasi kita untuk bekerja. Sekarang kita urutin dong, yang mana yang nomor 1? Kita sudah dapat prioritas pekerjaan kita, mulai dari yang pertama, teman-teman bilang untuk melayani masyarakat, ya. Yang kedua, melengkapi dokumen masyarakat. Ya, kelompok ini benar-benar ke masyarakat banget ya. Yang ketiga untuk karir. Yang keempat untuk mengetahui segala sesuatu di Dukcapil. Yang kelima mencari pengalaman. Yang keenam mencari rezeki. Kemudian yang ketujuh mengisi waktu. Baru yang terakhir mencari amal. Yang pertama, melayani masyarakat. Ketika kita melayani masyarakat, ada kecewanya nggak Bapak Ibu? Ada ya? Ada marahnya nggak? Ada emosinya? Ada. Ada keselnya gitu ya. Jadi nggak semuanya berjalan dengan baik ya. Oke. Jadi ketika kita jadikan itu motivasi, ternyata nggak semuanya berjalan dengan baik. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita udah sesuai antrian, tiba-tiba karena dia pejabat, jadi antrian nomor 2 gitu ya. Nomor 3, karir. Apakah karir kita ketika kita bekerja ada yang 10 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun? Ada. Mbak berapa tahun? Mbak Desi? Setelah bertahun-tahun kita bekerja, kita pengennya ada karir. Apakah kita dapat? Belum tentu. Ada mungkin yang dapat, ada juga yang tidak. Berarti yang tidak itu bikin kita sedih nggak? Ya ada lah ya, sedih dikit. Walaupun kita harus menerima seperti itu. Oke, berarti nomor 1, 2, 3 itu akhirnya menyimpan kekecewaan, kesedihan, kemarahan, kekesalan. Cari pengalaman gitu juga nggak mirip ya dengan mengetahui segala sesuatu di Dukcapil ya. Kadang keselnya ketika ada masalah atau mungkin ketika atasan tidak adil terhadap kita dengan rekan kerja yang lain, atau mungkin tidak ada reward, tidak ada pujian, tidak ada penghargaan dari atasan. Kalau udah kayak gitu kecewa nggak? Kecewa, sedih lagi ya. Yang terakhir kita lihat di situ, cari amal. Kalau cari amal gimana Bapak Ibu? Ada kecewanya nggak? Enggak dong. Karena kalau nggak dapat di dunia, janjikan Allah di mana? Di akhirat ya. Berarti cari amal ini adalah sesuatu niat yang ikhlas. Kemudian apa lagi? Karena Allah ya. Iya, karena Allah. Maunya berarti dapatnya lebih ke pahala ya. Dan pastinya kalau udah dapat pahala orang yang baik, rezekinya pasti lancar. Karena kenapa dia jadi nomor 1? Karena tidak ada negatifnya. Jadi cari
Amal. Coba kasih tahu ke saya, apa negatifnya mencari amal? Nggak ada. Apa positifnya mencari amal? Dapat pahala, dapat kebaikan, dapat rezeki, dapat apa lagi? Dapat calon istri. Buat pada David masuk jam bukan buat yang lain. Apa lagi? Teman-teman, nambah silaturahmi. Jadi lebih enak ketika kita niat yang pertamanya adalah mencari amal. Oke. Dan ternyata formulasi yang akan saya berikan ke teman-teman itu adalah motivasi pertamanya adalah NIM ABC. A itu adalah Allah, bisa juga amal, bisa juga amanah. Ternyata yang A bagus-bagus ya. Jadi dengan adanya Allah, dengan melibatkan Allah, maka kita akan bekerja dengan optimal dan dengan baik. Coba Bapak Ibu pikirkan, ketika misalnya kita bekerjanya niatnya itu hanya untuk uang, ketika nggak dapat kecewa kan, Bapak Ibu bisa langsung ketemu dengan orang setiap hari berapa puluh pahala yang Bapak Ibu bisa dapat. Kalau Bapak Ibu tadi ikhlas dan dengan Allah tadi. Ini konsepnya, kalau kita bekerjanya itu karena ibadah, karena Allah, maka kita akan mendahulukan Allah dulu. Kalau mau melakukan sesuatu, kita tanya dulu, ini kira-kira Allah suka apa enggak? Ini kira-kira benar apa enggak? Ini kira-kira Allah suka apa enggak? Allah suka, jalankan, kalau enggak, jangan. Nah, di situ di Quran surat Al-Baqarah disebutkan di situ bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian sebaik-baik pekerjaan itu adalah usaha seorang pekerja apabila dia berbuat dengan profesional. Yang paling penting adalah dari hati. Pernah nggak lihat karyawan di Dukcapil yang dia melayani masyarakat itu dari hati dengan yang nggak dari hati? Dibandingkan, kalau dari hati itu biasanya dia akan bisa benar-benar terbuka ya dengan masyarakat. Tapi kalau tidak dari hati, ngomongnya kemana, hatinya kemana. Jadi kayaknya tuh ngomongnya tuh nggak ada nilainya, cuma sekedar mengikuti aturan saja. Misalnya ketika ada masyarakat yang datang, kalau pakai hati, verbalnya kelihatan dan ucapan, matanya kelihatan, hatinya juga pasti bilang Assalamualaikum Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Tapi kalau tidak dari hati, dia seperti robot. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau kita punya karakter yang bagus, kita harus melakukan sesuatu dengan cinta. Apa Mbak cinta Mbak? Yang jelas kalau kita cinta dengan sesuatu, pengennya itu terus yang dilakukan, terus senang, Bahagia. Oke. Jadi jatuh cinta tuh luar biasa rasanya. Senang, bahagia, pengennya itu aja yang dilakukan ya. Terus kalau menurut orang, dia kok melakukan sesuatu tuh dari pagi, siang, sore, malam kok nggak pakai capek ya. Sedangkan kalau kita cinta tadi, kita enjoy aja. Keren ya. Semangat terus jadinya. Tiap hari semangat kerja seperti itu. Syaratnya cinta adalah nggak boleh pakai syarat. Gimana tuh maksudnya Bu Korin? Maksudnya saat kita mencintai pekerjaan, itu benar-benar kita all out, kita selesaikan dengan baik. Bukan berarti saya akan mencintai pekerjaan kalau saya dapat gaji. Saya akan mencintai pekerjaan kalau saya dipuji sama atasan. Kalau masih pakai kata tapi, soalnya itu berarti belum tanpa syarat. Kita harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Misalnya kita punya atasan nih, dulu atasan yang itu orangnya baik banget. Kita cinta, maksudnya bisa bekerja sama dengan beliau dengan pokoknya all out, semua tugasnya diselesaikan dengan baik. Ketika ketemu pindah atasan yang baru, orangnya ternyata misalnya menurut kita pilih-pilih kasih. Kalau kita nggak cinta, kita jadi malas nggak kerjanya, ya kan? Tapi kalau konsepnya adalah mencintai dengan tanpa syarat, siapapun atasan kita, siapapun rekan kerja kita menerima kelebihan dan kekurangannya. Kita langsung ingat,
saya tetap harus mencintai atasan saya. Karena niatnya tadi kan amal. Jadi saya harus paham bahwa kelebihan atasan saya adalah mungkin dia baik, tapi kekurangannya dia suka pilih-pilih terhadap misalnya penilaian kerja atau pembagian tugas. Kita pahami, kita ikuti alur kerjanya, maka nanti atasan pun akan melihat siapa kita sebenarnya. Nah, untuk bisa memahami kepribadian orang lain, maka kita akan belajar tentang 4 karakter yang ada dalam diri manusia atau 4 kepribadian. Kalau ini sudah ada, insya Allah akan menjadikan kita lebih semangat memahami orang lain. Kalau Pak Soekarno gimana? Berambisi, meluap-luap gitu ya. Tapi kalau Pak Hatta dia lebih cenderung kalem. Iya. Kalau Pak Habibie? Iya, lebih ke pemikiran ya. Yang ini tau nggak? Ini yang punya Apple, Steve Jobs. Iya, dia inovatif. Baik. Nah, ini dia DISC. D-nya itu dominan, Bapak Ibu. I-nya itu influence. S-nya itu steadiness. C-nya compliance. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendeteksi di mana pribadi Bapak Ibu. Kalau dominan gimana? Coba dibaca. Cocoknya sebagai apa teman-teman? Pemimpin, leader dan manager. Kalau influence cocoknya marketing, motivator, presenter, negosiator. Biasanya yang dominan sifatnya gimana kalau dia cocok jadi pemimpin? Tegas, berwibawa, disiplin, suka memerintah, ya. Kalau yang influence sebagai marketing, motivator, presenter, biasanya sifatnya gimana? Ceria, komunikatif, ceriwis. Ada ya? Ada. Yang ketiga adalah steadiness. Steadiness ini cocoknya sebagai apa teman-teman? Berarti dia tipikalnya gimana? Kalau staff, pendiam, gak banyak bicara, mengikuti perintah. Tapi kalau dia staff, dia yang lebih memimpin kan aneh ya. Kemudian yang compliance, dia biasanya cocok di bagian keuangan, pengawas atau audit. Berarti orangnya gimana? Pintar, disiplin, teliti. Jadi nggak mungkin kalau dia tidak teliti bukan termasuk dalam compliance. Okay. Nah ini simbolnya. Simbol apa kira-kira ini? Dominan. Biasanya dia gigi untuk memperoleh karir. Orang-orang yang dominan ini suka berkarir, suka tantangan. Tapi kekurangannya cenderungnya dia kesannya memerintah ketika melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang tidak semua orang bisa memahami. Kita yang diperintah jadinya merasa, kok dia kayak gitu sih? Gitu ya. Nah, tapi ternyata itu adalah sifatnya memang begitu. Kalau kita sudah paham, nggak jadi masalah. Oh, ternyata bapak itu atau ibu itu dia sifatnya dominan. Biasanya masyarakat yang datang dengan karakter dominan, dia berani bilang saya kecewa, saya marah. Kenapa lama? Nah, kemudian yang harus dilakukan oleh kita sebagai pelayan atau operator bagian pelayanan harus bersikap jelas, spesifik dan fokus pada permasalahan. Mereka melakukan dengan bertele-tele. Kemudian kita harus mempersiapkan seluruh persyaratan, materi, bahkan SOP, bahkan mungkin checklist. Orang-orang ini cenderungnya pintar. Jadi dia nggak mau kalau cuma dengan kata-kata saja, tapi harus dengan data dan bukti. Kalau punya bos dominan, jangan pernah ketika dikasih tugas, sudah selesai tugasnya, jadi begini Pak, saya tuh mau nyelesain, tapi ternyata nggak mau. Bilang aja udah selesai apa belum. Kalau udah selesai, sudah berapa persen? Kalau belum, maaf Pak, belum selesai. Lumba-lumba itu influence. Jadi dia suka senang dengan semua lingkungan, ingin dikenal baik dengan orang lain. Ketika ketemu rekan kerja, atasan atau mungkin masyarakat yang influence, menekankan maksud dan tujuannya apa. Jadi balikin lagi, jangan kebanyakan cerita karena nanti akan menyita waktu kita, ya. Kemudian yang ketiga ini, steadiness ini tipikalnya adalah dia sabar. Dia mudah memahami orang lain, mampu mengendalikan emosi. Tapi kelemahannya,
Dia itu cenderung suka takut dan suka menyembunyikan perasaan. Dia akan cenderung diam, kalau nggak ditanya dia nggak ngomong. Jadi kita sebagai klien yang harus petugas yang harus bertanya apa tujuannya, ingin apa. Dengan rekan kerja atau atasan yang steadiness, dia lebih suka kalau kita ngomongnya empat mata. Di ruangan ngobrol berdua saja itu akan terbuka. Kancil ini ternyata tipikalnya adalah compliant. Compliant itu kayak gimana sih? Oh, dia mampu mengorganisasikan sesuatu, punya standar yang tinggi. Kemudian dia suka berorientasi pada pekerjaan. Orangnya biasanya rapi, teratur, terarah. Kalau bapak ibu ketemu rekan kerja yang compliant, dia taruh barang itu nggak mau dia sembarangan. Spesifik ngomongnya, nggak boleh bertele-tele. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, sudah 4 saya jelaskan. Kira-kira bapak dan ibu dominannya ke yang mana? Ada 23 karakter ideal yang bekerja di Duk Capil. Kemudian dengan kepribadian kita yang beda-beda, sebenarnya kita tetap bisa berkontribusi menjadi 23 karakter positif ini, tapi dengan cara kita. Misalnya nih, ramah. Kalau orang steadiness kan pendiam, tapi ramahnya jangan diukur sama dengan orang yang influence. Kalau sama standarnya, berarti kita tidak menghargai perbedaan kepribadian. Cuma yang harus dilihat, oh steadiness karena dia pendiam. Kalau beliau sudah mulai tersenyum, itu berarti udah ukurannya ramah. Tapi kalau influence cuma senyum, itu belum ramah. Tapi dia harus menyapa, harus ceria. Seperti itu cara kita memahami supaya karakter dari seorang karyawan Duk Capil itu bisa sesuai dengan kepribadian masing-masing. Seperti itu. Tarik pelan-pelan, ulangi lagi. Boleh ditutup perlahan matanya. Pelan-pelan saja, ya. Bayangkan kondisi kita hari ini. Bayangkan bagaimana kita bekerja setiap hari. Relax terus. Oke. Tarik nafasnya. Kita ingat kembali bagaimana pertama kita bekerja. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Saat kita sangat bahagia bisa mendapatkan pekerjaan ini. Saat kita kemudian sibuk dengan pekerjaan kita. Saat kita berusaha profesional dalam bekerja. Ya Allah, izinkan hamba menghadapmu dengan segenap harap. Tak lain karena hamba banyak salah dan dosa. Kesalahan yang selalu membuat nuraniku beku. Ya Allah, ya Maha, hamba semakin tak tahu diri, tak pandai berterima kasih, dan tak suka bersyukur, tak rajin beramal soleh. Hamba merasa hebat dengan kedudukan, harta, dan keluarga. Jarang hamba melaporkan, sekedar berdoa di awal waktu kerja dengan bismillah, sekedar beristighfar saat menghadapi masyarakat, rekan kerja dan atasannya. Maafkan hamba ya Allah, ampunilah hamba, bahwa perilaku hamba bukanlah seperti hambaku yang banyak bersyukur atas nikmatmu yang tak tertutupi. Kadang hamba merasa segan untuk kembali ke masjid dan terus-menerus menunda dan menunda hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang hamba lakukan. Tangan ini begitu lancar mengubah angka pada kwitansi. Tangan ini begitu cepat menyulap data-data. Ya Allah, betapa lemah hamba. Ya Allah, ampunilah hamba. Ya Allah, Engkau beri kami nikmat mulut. Dengannya aku dapat makan, minum, mengaji dan berzikir, bertegur sapa dengan irama kasih sayang. Namun, dengan mulut ini pun
hamba sudah menggunjing sebagai kesukaan hamba. Ketika hamba tidak suka dengan seseorang, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan ridhoi. Masuklah ke dalam surgaku. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kami bisa menjadikan instansi Dukcapil ini sebagai ladang pahala bagi kami. Alhamdulillah selesai Bapak Ibu muhasabah dirinya. Terima kasih banyak untuk sesi satunya. Hari ini kita akan cerita tentang pelayanan prima. Pelayanan prima yang memang kita butuhkan untuk hidup capil. Kalau pelayanan itu kita harus pakai sesuai standar atau biasa-biasa saja? Sesuai SOP yang ada ya. Capek nggak kerja dengan melayani? Nah, kalau masih capek berarti bukan pelayanan prima, tapi hanya sekedar bekerja. Kemudian kalau pelayanan prima itu hitung-hitungan apa enggak? Tidak. Kalau masih berhitung, kerja saya dari jam segini sampai jam segini, gajinya 1 juta, misalnya apa 2 juta, berarti itu hanya bekerja. Tapi kalau misalnya kita ingin pelayanan prima, dari jam berapa sampai jam berapapun, asal memang targetnya jelas untuk masyarakat, kita akan lakukan. Itu namanya pelayanan prima. Senyum, sapa, solusi. Itu sebenarnya 4 hal indikator pelayanan prima. Kalau sudah senyum, salam, sapa, tapi nggak ada solusi, bukan pelayanan prima juga ya. Jadi 4-4-nya harus dilakukan. 1, 2, 3. Senyum, salam, sapa, solusi. Selamat datang Bapak Ibu di Dinas Dukcapil. Kami akan memberikan pelayanan 4S untuk Anda. Yang pertama, senyum, salam, sapa, dan solusi. Terima kasih. Pelayanan prima tadi adalah melayani dengan sepenuh hati, kemudian dengan ria, dengan bahagia. Ketika ada kesalahan, maka kita akan memperbaiki diri. Kita akan menyadari. Tapi kalau pelayanan prima begitu salah, enggak, aku ada salah. Nah, berarti itu belum prima, belum mau menerima masukan dari orang lain seperti itu. Dan tadi senyum, salam, sapa, solusi itu akan jadi brand image-nya Dukcapil Bungo ya. Jadi kita harus kasih lengkap teman-teman. Sudah senyum, salam, sapa, harus ada solusi. Kalau dari pagi tadi rata-rata menjawabnya kan biasanya masyarakat kalau langsung ke bos ya. Saya mau ke pimpinan. Terus kita bilang dulu silakan aja ke pimpinan gitu ya. Nah nanti kedepannya kita akan buat step-stepnya, buat langkah-langkahnya supaya nanti solusinya itu kalau mentok harus apa? Harusnya kita yang di garda depan cukup kita saja yang menyelesaikan. Pimpinan itu kalau sudah urusannya sangat amat berat sekali. Pelayanan prima yang pertama yang akan kita uji coba adalah untuk senyum. Senyum. Ini Pak David vs Pak Sahrul akan mempraktekkan senyum 3 cm ke kiri ke kanan dan selama 3 detik. Mari sini dong, mau dilihat. 1, 2, 3. 1 detik, 2 detik. Pak David, senyum. Oke. Jadi beliau tuh pelayanan prima ya. Ada nggak ada uang ya senyum ya. Ayo sekarang senyum 3 detik dulu. 1, 2, 3. Nah, cakep Pak David, cakep. Selanjutnya kita akan cerita tentang sapa, salam dan sapa. Tadi sebelumnya kita lihat video dulu ya. Video bagaimana sih pelayanan prima yang ada di perbankan, dan semoga nanti di Dukcapil juga bisa seperti ini. Bahagia buatku sederhana, bisa ngasih solusi buat orang yang membutuhkan. Tuh ada item solusi ya teman-teman.
Coba lihat senyumnya. Untuk melakukan transaksi berupa pendaftaran. Gara-gara kartu saya keblokir, saya tidak dibukain pintu sama istri saya, Mbak. Namun saya akan berpikir ke tema pagi terlebih dahulu. Apapun kondisinya, kalau kita tetap ramah dan selalu tersenyum, pasti nasabah merasa sangat terbantu. Ada yang bisa dibantu Bapak, Ibu? Kartu ATM saya keblokir gara-gara kemarin salah PIN, Mbak. Bisa Ibu, Bapak, kita akan melakukan reset PIN atau pergantian PIN baru. Mohon maaf, di bawah untuk buku tabungan KTP dan juga ATM. Bapak maafin, sembari untuk saya mengecek kelengkapan data, Bapak boleh isi untuk formulir permohonan PIN barunya. Melayani nasabah itu memang gak gampang. Kita harus sabar dan teliti, biar kita bisa memberi solusi lengkap kepada mereka. Ini ATM dengan PIN barunya ya Bapak. Makasih, Mbak. Sama-sama Bapak. Ibu anaknya sudah sekolah? Mana aja, Mbak? Adik namanya siapa? Umurnya berapa sayang? 8 tahun, Tante. Bapak, Ibu, kalau boleh saya sarankan, Bapak dan Ibu bisa loh mempersiapkan masa depan anak dari sekarang. Tabungan Britama Rencana cocok sekali buat Bapak dan Ibu yang ingin merencanakan tabungan pendidikan anak. Oh, ternyata ada tabungan yang sesuai dengan kebutuhan kami ya, Mbak. Iya Bapak, betul sekali. Boleh sekali dibikinin? Boleh, mau ditunggu sebentar? Iya, makasih ya, Mbak. Buat aku, pelayanan yang memberi kepuasan itu ketika kita mendengar dengan hati, menjawab dengan solusi, dan melebihi ekspektasi. Tadi teman-temannya bilang pelayanan terima itu harus dari hati, Bu. Kemudian Mbak Aulia tadi bilang bahwa pelayanan terima itu mulai dari bagaimana menyambut masyarakatnya, bagaimana kita bisa berkomunikasinya, juga memberikan solusi seperti itu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi kita udah bisa memahami. Nah sekarang, bisa nggak kira-kira film itu ada juga di dunia kita, di Dinas Dukcapil Bungo? Bisa dong. Bisa apa enggak? Bisa. Oke. Nah, untuk bisa, maka kita akan praktek nanti untuk ucapkan selamat, kata salam gitu ya, assalamualaikum, selamat pagi, dan seterusnya. Kata maaf, kata tolong, dan kata terima kasih. 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Dengan saya, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bapak, boleh berkenan saya lihat dokumen persyaratannya? Senang nggak kalau digituin? Senang banget ya. Nanti Mas David banyak yang jatuh cinta kalau kayak gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ini harus kasih solusi. Nah solusi boleh misalnya menghubungi loket yang lain atau bertemu dengan bagian operator, atau memang kalau masalahnya sulit banget baru bisa ke atasan. Tapi jangan semuanya harus ke atasan. Ini ya, ini biasanya untuk operator juga ya. Baik, segera saya proses ya Pak. Sebenarnya simpel sih, tapi kalau nggak latihan kita akan belibet juga ya ngomongnya ya. Seandainya dokumennya sudah lengkap, maka mau diproses termasuk di operator, maka kata-katanya adalah baik, segera saya proses ya Pak. 1, 2, 3. Baik, segera saya proses ya Pak. Senang banget ya kalau digituin ya. Kemudian, nah biasanya kalau misalnya loket mana dari pelayanan? Nggak ada loket ya. Jadi diambil aja ya langsung ya. Ya kalau begitu. Kalau pelayanan terima kan kita harus tuntaskan. Nanti dia akan bertanya. Tapi kalau cuma itu aja kita udah suruh pulang aja. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus bilang terima kasih, terus menanyakan lagi hal yang lain. Seperti itu ya. Coba kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya Pak. Ada hal lain yang bisa kami bantu? Sudah, kalau dia bilang nggak ada, baru kita tutup. Semoga sukses hari ini Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bisa? Bisa dong. Oke.
Saya kasih waktu untuk memahami. Nanti akan diajak oleh Bapak Ketua siapa yang akan maju ke depan. Ibu mau bersih TV. Ya, mohon maaf, boleh saya lihat bahannya, Bapak? Saya cek dulu ya, Pak. Oke, ini bahannya sudah lengkap, Bapak. Ada yang lain lagi yang mau diurus, Bapak? Pas. Pas, Pak ya. Oke, bahannya boleh ditinggal dulu, Bapak ya, di sini ya. Besok kalau sudah siap, baru kita hubungi Bapak. Terima kasih ya, Pak. Yang lain lagi. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Pak Ketua tim kita. Kayaknya udah bagus ya. Bagus ya. Tinggal yang closingnya berita. Ada hal lain baru kemudian salamnya sebaliknya. Senyumnya udah bagus ya. Oke. Senyumnya yang muka Pak Sarul. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Oh Pak, ngurus. Kami tak cepat hari ini usaha Pak ya. Mohon maaf Bu, boleh kami lihat dokumennya dulu? Oke, tunggu dulu Ibu ya, nanti lagi diproses. Terima kasih Ibu, masih ada keperluan lain lagi? Keperluan saya minta cepat hari ini Pak, saya. Nanti kami hubungi. Kapan? Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya dari David. Iya. Saya dari David. Ada yang bisa dibantu? Bisa, Pak. Saya mau ya, caranya gimana, Pak? Iya. Kertasnya ada Pak? Tangan kau tuh apa ini kok? Oh bantu. Ini Pak, bahannya. Saya cek dulu ya Mbak. Alisnya mainnya juga Pak. Udah lengkap, aku Hah? Pak. Ya, lengkap. Jadi gimana Pak? Ada bisa dulu atau bisa diproses langsung? Tinggal aja nomor HP-nya. Besok bisa dihubungi. Terima kasih. Ada hal yang lain yang bisa dibantu? Tidak Pak, udah Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Ada yang saya Dita, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Bu, ini saya mengurus akte kelahiran anak saya. Apa aja syaratnya Bu? Ibu sudah ada dokumennya di bawah. Boleh saya cek dulu? Maaf ya Bu, saya periksa sebentar ya dokumennya ya. Oke, ini persyaratannya ada yang kurang. Ini fotokopi kakaknya ada Ibu? Ada sini. Bentar ya. Ini saya terima ya Bu. Dan bahannya sudah lengkap. Ini saya kasih kita proses. Untuk selanjutnya Ibu tinggal nomor HP ya Bu. Nanti kalau selesai kita hubungi ya. Ada lagi yang lain bisa saya bantu? Kira-kira berapa lama Bu selesainya? Ini nggak lama, pokoknya kita proses secepatnya. Kalau udah selesai kita hubungi Ibu ya. Berapa nomor HP-nya Bu? 823, 87 kali 6, 49. Nah, ini bahannya tinggal dulu ya Bu. Ada lagi yang bisa kami bantu Bu? Enggak, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Oke, tepuk tangan luar biasa. Lengkap ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Nama saya Puji. Jadi saya bantu Bu. Ini Bu, saya ini mau kakak. Kemana Bu? Katanya bisa apa Bu bilang atau apa? Kakaknya rusak Bu. Nah, tengoklah Bu. Mohon maaf Bu, bawa pakaian rusak tuh. Bawa ini Bu. Ya. Kakaknya kayak gitu biasa. Ini kenapa Bu kok rusak? Biasa lah Bu, anak yang penting Bu. Ya Bu, ini saya proses dulu ya. Ini Ibu tinggalkan nomor HP. Nanti kalau sudah selesai saya hubungi. Kamu udah Bu? Secepatnya kita proses ya. Berapa nomor HP-nya Bu? Bola HP yang tadi di mana tadi itu? Nah, Bu. 08 Ya. 12 Saya. 40 Ya. 25 27. Nah, ya. Terima kasih Bu ya. Ini kita proses dulu. Besok kalau sudah selesai langsung kita hubungi Bu ya. Ada lagi yang bisa saya bantu Bu? Sudah tuh ya Bu. Nah, ya udah. Tolong ditelepon deh saya Bu ya. Nah,
Bu. Ya Bu ya. Terima kasih. Semoga hari Ibu menyenangkan hari ini. Assalamualaikum. Salam. Oke, tepuk tangan buat dua. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Ada perkenalkan nama saya Nur. Ada yang bisa saya bantu Bu? Kami menguruskan. Oke, itu Bu persyaratannya Bu. Iya. Persyaratannya kami lihat dulu Bu ya. Maaf Ibu, anaknya ada fotokopi akta kelahiran atau ijazah? Tidak ada. Oke, kita baiklah Ibu, ini datanya sudah lengkap. Makanya kita proses dulu. Ibu boleh tinggalkan nomor HP-nya. Apa nomornya Bu? Oke, ini bahannya kita proses dulu. Ada hal lain yang bisa kami bantu lagi Bu? Sudah cukup ya Bu ya? Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Oke, luar biasa. Dengarkan dengan hati, ini penting banget. Kadang-kadang kita kesel ya lihat orang tuh marah-marah. Orang marah itu secara teori psikologisnya dia akan mengeluarkan apa yang ada di otaknya karena emosinya tidak stabil. Maka tugas kita adalah mendengarkan sampai tuntas, sambil istighfar ya Bapak Ibu. Kalau nggak kan kita marah juga jadinya ya. Jadi dengerin aja. Mohon maaf Bapak Ibu, iya baiklah, iya baik Bu Pak. Terakhir setelah dia selesai ngomong, baru kita bilang, mohon maaf Bapak Ibu kalau memang ada kesalahan di kami, baru dijelaskan. Tapi begini Bapak Ibu, apa langkah-langkahnya. Setelah itu teman-teman harus juga bisa mengenali karakter customer. Customer ini bisa masyarakat, rekan kerja maupun atasan. Tadi yang suka marah-marah karakternya apa? Masih ingat nggak? Iya, Cina tadi dominan. Orang dominan itu mudah banget dia emosinya. Orang dominan itu lebih suka ketika kita jelaskan dengan data dan fakta, dengan angka-angka. Dia nggak suka banyak teori, nggak suka juga dengan hal-hal yang dicuekin. Kemudian yang ketiga, berikan solusi yang terbaik. Jadi setelah mendengarkan dengan hati, memahami karakternya, maka kita kasih solusi yang terbaik. Kalau orang influen, dia biasanya kecenderungannya marahnya sampai nangis loh, saking emosi banget. Karena dia kan terbiasa happy itu. Orang influen tadi yang lumba-lumba, itu kan sudah menolong orang, ceria. Jadi kalau dia lagi emosi itu sampai sesebukan, sampai nangis. Nah yang harus kita lakukan ya kita dengarkan juga dengan baik. Baru kemudian kita kasih solusi. Harus tetap bisa senyum saat misalnya orang-orang itu marah. Tetap menyapa walaupun dia marah, jangan cuek. Kemudian pahami dengan positif, jangan cuma diam atau emosi serta menyalahkan. Kemudian dengarkan sampai tuntas, jangan memaksakan kita menjelaskan. Kemudian solusinya harus rinci, jangan memaksakan suatu cara. Itu tips dan triknya. Bisa nih kira-kira nih menghadapi orang marah. Pernah menghadapi masyarakat yang marah-marah? Setiap hari? Masya Allah, pahalanya luar biasa wanita. Kami dari operator di Kapil Kabupaten Gunung, kami menerima bahan dari pelayanan, memproses atau mencetak dokumen tersebut. Perbaikan ke masa depan, harapan kami memiliki ruang kerja yang nyaman, memiliki fasilitas kerja yang cukup, mengharapkan kesejahteraan, dan ingin segera diangkat menjadi ASN. Oke, amin, luar biasa. Oke, terima kasih. Itulah dari kami operator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sarana-prasarananya? Seperti ATK, minta pena, steker, isinya, terutama itu kertas yang hampir tiap hari boleh kami minta cuma dijatah. Kalau bikin akta kelahiran itu kan dalam satu hari satu orang operator minimal 10 dapat bahan hari ini yang masuk 30 karena kan 3 orang operator akta kelahiran
30. Kertas putihnya pun dikasih dicetak 30. Kertas putihnya untuk apa, Bu? Untuk print putih, print out. Jadi print outnya. di checklist lagi, kalau sudah betul diajukan, baru diverifikasi lagi sama kabitnya. Habis itu baru diconteng kabit, diterima gitu. Nah, selesai itu baru naik ke kadis bahannya. Oh gitu. Kami dari bidang pelayanan, yang pertama jelaskan yaitu pekerjaan kita. Sebagai tugas pelayanan KK, KTP, akte, dan KIA. Yang kedua, tugas selama ini melayani masyarakat dan menerima bahan, mendaftar dan mengoreksi serta memverifikasinya. Yang ketiga, perbaikan di masa depannya. Kami ingin proses dan prosedur pencetakan dokumen yang kami terima itu dipersingkat agar bahan yang kami terima bisa cepat selesai dan bisa memuaskan masyarakat. Agar masyarakat bisa membawa dokumen tersebut langsung pulang. Dan yang kedua, menyediakan mesin fotokopi karena masyarakat seringkali meruntuh karena disuruh fotokopi keluar terus. Yang ketiga, musola. Yang keempat, menjadi ASN. Amin. Sebelum menutup, kita harus review dulu teman-teman kegiatan kita hari ini. Teman-teman operator silahkan memberikan rangkuman tentang tadi karakter building. Sedangkan teman-teman pelayanan, untuk pelayanan terimanya ada 4S. Dijelaskan. Silahkan. Kesimpulan dari pelajaran yang didapatkan hari ini, yang jelasnya kita itu harus melayani masyarakat itu dengan cara S tadi, senyum, salam sapa, ada solusi. Yang jelas intinya kerja harus ikhlas dan dari hati agar semuanya puas dan hasilnya maksimal. Oke, tepuk tangan dong teman-temannya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari operator, bagaimana agar menjadi karakter positif dalam bekerja? Yang pertama, Allah, kita bekerja dengan ikhlas karena Allah dan membantu orang juga mungkin untuk ibadah atau mencari amal. Yang B, berkomunikasi ini ada 3 yang harus kita kuasai. Yang pertama, verbal dengan diri sendiri. Yang kedua, non verbal dengan rekan kerja. Yang ketiga, dengan hati atau kolbu. Yang C, cinta. Kita harus mencintai pekerjaan kita. Di saat kita mencintai pekerjaan kita tidak akan merasakan lelah dari pagi sampai sore. Kalau kita mencintai, mungkin dengan senang hati kita akan bekerja. Subhanallah, super sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Semoga 2 bekal tadi bisa kita perbaiki di Dukcapil. Apa-apa yang menjadi hal-hal yang harus kita kembangkan untuk bisa melayani masyarakat Indonesia. Oke, sebelum saya tutup, saya masih ada satu briefing lagi. Jadi permainannya itu 1 lawan 1 gitu. Permainannya adalah siapa duluan menyebut huruf S. Jadi nanti misalnya saya ngomong A, lawannya B, saya C, D, ya E, F. Sampai yang pertama mau menyebutkan huruf S, dia adalah pemenangnya. A, B, C, D, E, F, G, H, G, I, J, K, L, M, O, P, S, T, I, F. Terima kasih. Oke, baiklah. Sekian acara kita sore hari ini. Rangkaian acara kita dari pagi sampai sore. Dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, dari kami, dari tim dan beberapa panitia sudah menentukan 3 orang peserta sebagai peserta yang teraktif, kemudian terheboh dan lainnya. Yang pertama adalah Ibu Nita. Kedua ada Pak Sano. Yang terakhir ada Ibu Puji. Terima kasih Ibu Puji. Selanjutnya Pak Sano. Terakhir ada Ibu Nita.
Oke, terima kasih para peserta. Pesan dan kesannya hari ini luar biasa buat kami. Selama 8 tahun dan 10 tahun kami bekerja di Dinas Dukcapil, kami tidak pernah ditek seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini kami banyak mendapat ilmu yang luar biasa serta tidak terlupakan oleh kami. Dan insya Allah akan kami gunakan dan bermanfaat untuk kami di kantor. Terima kasih. Kesannya terasa secara keluarga gitu sama teman-teman kan sangat senang kan ini. Terima kasih. Mungkin kesan yang bakalan tertanam mungkin ini hari yang paling menyenangkan bagi kami semua. Teman-teman bisa ngumpul, bisa kekeluargaan, bisa gembira-gembira senang-senang. Biasanya selalu serius dalam bekerja. Kebersamaan itu yang saya kami rasakan. Terus untuk pribadi saya, indahlah hari ini pokoknya. Terima kasih. Terima kasih Bu hadiahnya. Kami selaku panitia dan pemateri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Taufik kepada Pak Ustaz. Saya persilakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin.